Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa husukum wa iyyaya ala ta'atillah wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, penguasa semesta alam, yang tak henti-hentinya menganugerahkan karunia serta nikmatnya kepada kita, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, sehingga di hari yang mulia ini kita bisa kembali bersama-sama duduk di tempat yang mulia bersama orang-orang yang insya Allah mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, demi untuk menjalankan tugas dan kewajiban kita daripada Zat yang maha mulia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan yang mulia, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tak lupa di awal khutbah saya sampaikan wasiat khususnya bagi diri pribadi dan umumnya jamaah sekalian, untuk senantiasa berusaha berupaya menjaga dan meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kehadirat Allah, dengan senantiasa berusaha berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, baik secara lahir maupun secara batin. Karena hanya takwalah sebaik-baiknya bekal di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu." Hadis ini mungkin sudah populer dan sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita, yang mana maksudnya atau arti daripada hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu adama," ketika anak Adam atau manusia meninggal dunia, jasad terpisah dengan nyawa atau mati bahasanya, in qata'a amaluhu, maka terputuslah amal-amalnya. Ditasyrih oleh para ulama, ay ajru amalihi, yang terputus adalah pahala daripada amal ibadahnya. Dalam artian ketika seseorang sudah meninggal dunia, maka dia tidak mendapatkan lagi pahala dari sholatnya, tidak mendapatkan lagi pahala daripada puasanya, dan tidak mendapatkan pahala daripada amal ibadahnya.
illa min salasin, kecuali 3 amal yang tidak akan pernah putus pahalanya, tetap mengalir meskipun orangnya sudah tiada, meskipun jasadnya sudah kembali menjadi tanah, akan tetapi pahalanya, nilai kebaikan daripada 3 amal ini terus mengalir kepada orang yang melakukannya. Apa saja? Yang pertama adalah sodakotin jariyatin, pahala daripada sodakoh jariyah. Sodakoh itu banyak, ada sodakoh pakot, ada sodakoh jariyah. Sodakoh biasa adalah menyedekahkan harta, namun seketika habis. Kita menyedekahkan makanan, kita menyedekahkan minuman, atau kita menginfakkan uang untuk hal-hal yang baik namun yang langsung habis. Itu adalah sedekah, ada nilai pahalanya di sisi Allah, namun pahalanya tidak mengalir. Adapun yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah menyedekahkan sesuatu perkara atau suatu barang yang mana manfaatnya itu panjang. Makanya ditasarufkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan sedekah jariyah diantaranya adalah wakaf. Orang yang mewakafkan tanah misalkan untuk pembangunan masjid atau majelis taklim ataupun tempat-tempat lainnya yang bisa diambil manfaat oleh orang banyak, maka selama tempat itu digunakan untuk beribadah kepada Allah, masjidnya masih digunakan, majelis taklimnya masih digunakan, atau tempat-tempat yang lainnya seperti panti asuhan yatim dan sebagainya masih digunakan, maka pahalanya tetap mengalir, terus mengalir walaupun orang yang berwakaf sudah tiada. Atau mewakafkan Al-Quran, maka selama Al-Quran itu dibaca, selama Al-Quran itu masih bisa digunakan, walaupun orang yang berinfaknya, walaupun orang yang mewakafkan Al-Quran tersebut sudah tak ada, sudah meninggal dunia, bahkan jasadnya sudah kembali menjadi tanah, maka pahalanya tetap mengalir. Sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Maka dari itu, bagi orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keleluasan harta, segeralah berjariyah, sodakoh jariyah, investasi untuk akhirat kita. Kita sering berinvestasi untuk urusan dunia kita, dengan harapan kita masih bisa mendapatkan hasil dari investasi kita walaupun kita tidak bekerja. Akan tetapi kita jarang atau mungkin belum pernah memikirkan investasi untuk akhirat kita. Investasi amal yang ketika kita sudah tiada, ketika kita sudah mati, namun nilai kebaikannya, pahalanya tetap mengalir kepada kita. Maka bersedekahlah atau berinfak jariyahlah, berwakaflah, agar kita mendapatkan nilai pahala yang terus mengalir walaupun kita sudah tiada. Dan bagi orang yang tidak diberikan keleluasaan harta oleh Allah, bukan berarti tidak ada kesempatan untuk bersedekah jariyah, bukan berarti tidak ada kesempatan untuk berwakaf. Orang yang tidak memiliki harta, ia masih tetap bisa berwakaf, masih tetap bisa berjariyah dengan kekuatan atau tenaga yang ia miliki. Orang yang membantu pembangunan masjid secara sukarela misalkan, tanpa minta dibayar, maka tenaganya menjadi wakaf atau menjadi jariyah. Selama pekerjaannya atau hasil dari pekerjaannya masih digunakan, maka nilai pahala akan terus mengalir kepadanya. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, amalan yang pahalanya akan terus mengalir walaupun orang yang melakukan amal tersebut sudah tiada, adalah ilmin yuntafa'u bihi, memiliki ilmu yang mana ilmu tersebut dimanfaatkan. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Dalam kurung berarti ilmu agama. Orang yang mengajarkan ilmu agama, orang yang mengajarkan tentang sholat, orang yang mengajarkan tentang puasa, orang yang mengajarkan tentang membaca Al-Quran,
tafsir dan sebagainya, maka selama ilmu itu diamalkan oleh orang yang ia ajarkan, pahalanya tetap mengalir kepadanya. Kita bukan kiai, kita bukan ustadz, kita bukan ulama. Apakah bisa kita memiliki ilmu yang manfaat? Bisa. Ajarkan anak istri kita minimal membaca suratul Fatihah. Jika anak kita, istri kita, kita ajarkan untuk membaca suratul Fatihah, maka selama anak istri kita sholat, pahalanya tetap ngalir kepada kita. Au ilmin yuntafa'u bihi. Dan yang terakhir, awaladin solihin yad'u lahu. Amalan yang pahalanya tetap mengalir walaupun orang yang melakukan atau mengerjakan amal tersebut sudah tiada, adalah memiliki keturunan putra-putri yang soleh dan solihah yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Akan tetapi demikian, menjadikan putra-putri atau anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah bukanlah hal yang mudah. Itu membutuhkan proses yang panjang. Ulama mengatakan kalau kita ingin memiliki anak yang soleh atau solehah, awali dengan pemberian nama yang baik. Kasih namanya nama yang baik, karena nama adalah doa. Nama yang baik adalah diantaranya nama yang dikaitkan dengan salah satu Asmaul Husna, Abdur Rahman, Abdur Rahim, Abdul Malik, ataupun yang lainnya. Kenapa nama harus baik? Karena nama adalah doa. Ketika kita memberikan nama yang baik kepada anak kita, maka kita mendoakan agar anak kita menjadi orang baik. Dan sebaliknya, ketika kita memberikan nama yang buruk, memiliki arti yang tidak baik kepada anak kita, maka secara tidak langsung kita mendoakan anak kita menjadi buruk atau tidak baik. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, ketika kita menginginkan anak atau putra-putri yang soleh dan solehah, maka didiklah anak kita. Didik untuk mengenal Allah, didik untuk mengenal nabinya Allah, didik ia agar menjadi orang yang taat dan patuh kepada Rabbnya, taat dan patuh kepada nabinya, serta hormat dan taat kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, setidaknya ketika kita menginginkan anak yang soleh dan solehah, perbanyaklah berdoa, meminta kepada Allah agar putra-putri kita dijadikan putra-putri yang soleh dan solehah. Di antara doa yang masyhur diajarkan oleh para ulama, bahkan tercatat di dalam Al-Quran, yang sering kita baca untuk meminta keturunan atau putra-putri yang soleh dan solehah, adalah yang biasa kita bacakan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki investasi akhirat, investasi amal yang walaupun kita sudah tiada, namun pahalanya tetap mengalir, pahalanya tetap datang kepada kita. Yaitu mudah-mudahan kita dijadikan menjadi orang yang mampu untuk berwakaf, sedekah jariyah. Kita dijadikan menjadi orang yang mampu memiliki ilmu yang bermanfaat, serta putra-putri kita dijadikan oleh Allah putra-putri yang soleh dan solehah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi mattasalat ainun binadhar wa udhunun bi khabar amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwah wa'lamu annal jannata uiddat liman ittaqallaha fahiya masiruhu wa maswah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa hafidhu 'alas salati wat tha'ah
wa huduril jum'ati wal jamaah. Wa'lamu annallaha ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur juyusal muslimin wa asakiral muwahhidin wa ahlikil kaffarata war rafidata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'ana wa a'da'aka wa a'da'ad din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana